Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat muda, muda-mudi, guys, gal, brosis, ahli uti, teman-teman dan sahabat Republik Mayang. Jumpa lagi di segmen Ngaji No, Ngaji Zaman Now. Saya Mbah Wisdan, warga negara biasa, pegiat dan pengamat apa saja. Telah hadir bersama kami guru kita, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Sehat dan bahagia, Ki. Sehat, alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu Khatib Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di samping itu, beliau adalah wakil sekretaris Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia. Dan yang jelas, beliau adalah sosok kiai yang mumpuni dan bersanad, bukan mendadak kiai dan ustaz. Kiai, di segmen kita sebelumnya terkait drakor adalah menonton drakor adalah ibadah asal. Nah, kita mendapatkan umpan balik, Kiai. Ada feedback dari Muhibbin Kiai atau Muhibbin channel Republik Mayang. Oke. Yang menitipkan sebuah pertanyaan. Apa itu? Menurut saya pertanyaannya sangat menarik, Kiai. Jadi si komentator itu bilang bahwa adakah menonton drakor yang tidak menimbulkan akses negatif seperti melanggar syariat? Misal menonton drakor itu menyebabkan orang menjurus ke pergaulan bebas. Baik. Satu lagi menyebabkan orang melepas hijab. Oke. Kiai, menurut Kiai sebetulnya kategori melanggar syariat itu bagaimana sih? Pertama begini ya, kalau kita ingin menyatakan sebuah perbuatan itu dianggap sebagai maksiat atau dosa atau bahkan dihukum yang lebih dari itu, ada juga orang mengatakan katanya melakukan sesuatu lalu kemudian dihukumi kafir misalnya. Yeah. Itu harus dilihat dari banyak hal. Utamanya satu pastinya dalil gitu ya. Yeah. Sesuatu dikatakan melanggar syariat kalau memang dalil agama misalnya Quran dan hadis secara pasti itu bahasa orang ngaji itu qot'i mengatakan itu haram gitu ya. Yeah. Lah, tapi yang qot'i atau yang pasti dikatakan haram itu sebenarnya dalam syariat atau dalam hukum itu tidak begitu banyak. Yang banyak itu sebuah perbuatan itu dihukumi haram atau dosa atau melanggar syariat, itu dalilnya masih rata-rata bersifat debatable atau disebutnya dhonni. Jadi masih dugaan dia ya. Ya, persis masih dugaan. Itu oleh karenanya kita tidak sebaiknya jangan gampang menuduh orang itu misalnya keluar dari syariat hanya karena sesuatu yang dia lihat sekilas seperti melanggar syariat. Sekilas seperti melanggar syariat, ini ya saya ulangi. Nah, kedua, selain melihat dalil, kita melihat pada fakta. Fakta itu kalau dalam bahasa agama disebut waqi'. Sebenarnya seperti apa sih waqi'-nya film itu, drakor? Nah, kalau film, sinema, lagu, itu kata para ulama sebenarnya dia mirip seperti pisau. Dia punya dua sisi yang membawa positif dan negatif. Para ulama yang moderat itu selalu mengatakan hukum lagu, hukum film, hukum drama kan sama ya. Yeah. Itu dia punya dua sisi positif, sisi negatif. Nah, terkait drakor misalnya, apakah dia bisa dikatakan negatif semua? Itu kan tergantung orang yang menontonnya terbawa negatif apa positif gitu. Kalau yang menontonnya kemudian justru misalnya terbawa sisi positif dari drakor atau drama Korea yang ditonton itu, misalnya dia menjadi lebih sayang sama keluarga, ya harmonisasi keluarga menjadi lebih gitu karena dia nonton drakor gitu ya. Atau misalnya juga sisi-sisi yang lain, ada spirit atau perjuangan hidup yang dia tonton, bagaimana ada seorang dari drama yang dia tonton ingin sukses menjadi seseorang gitu ya, apakah seorang pelajar, seorang pegawai atau bisnismen ya, dia sukses, maka itu menjadi membawa positif dong berarti. Lah kalau kemudian gara-gara nonton drakor dia menjadi maksiat, tidak bisa juga ini dihukumi secara general.
Nah, makanya kalau kemudian memang yang terpengaruh itu sisi negatif, maka orang itu harus diluruskan. Ya, salah satunya dengan pengajian kita ini. Ya. Ya, kalau nonton itu ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Nah, saya ingat ya, Imam Ghazali itu pernah bilang begini dalam Ihya itu, dan itu beliau mengatakan, tak semua sesuatu yang jelek itu kita tidak boleh tahu. Kadang-kadang kita harus tahu sesuatu yang jelek, yang buruk, untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak masuk kepada keburukan itu. Justru mestinya pada saat nonton drakor misalnya, orang itu kalau dia orang tua ya anaknya diberitahu, kamu yang buka hijabnya jangan kamu ikuti. Kamu sisi positif yang ini kamu ikuti. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau dia adalah orang tua, maka diarahkan anaknya agar tidak mengikuti sisi negatif, tapi ikutilah sisi positifnya gitu. Nah, kalau dia sendiri sebagai orang tua, ya tentu dia lebih dewasa, dia bisa mengambil dong sisi positifnya. Intinya beginilah, kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianugerahi akal, Mbak Wijdan ya. Ya. Pakai akal kita. Nah, ini penting ya. Ini pakai akal kita untuk mengukur sebuah keburukan dan kebaikan. Kata Al-Ghazali mengutip syair itu dalam Ihya-nya, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra waqa'a fihi. Aku belajar tentang keburukan. Araftu syarra ya la lisyarri, bukan untuk mengerjakan keburukan itu. Dari mana saya tahu misalnya sebuah film atau sebuah apapun ya, lagu itu jelek atau sebuah benda itu jelek kalau kita tidak pernah mengetahuinya. Nah, tapi aku belajar tentang keburukan, mengetahui keburukan, litawaqtihi, agar aku bisa menjaga diri dari keburukan itu. Sebab apa kata sang penyair? Wa man la ya'rifu syarra waqa'a fihi. Orang yang tidak tahu keburukan, dia tidak bisa menjaga dirinya, biasanya akan terjebur. Coba kalau anak kita misalnya contoh narkoba ya, dikasih tahu ini narkoba nak, jangan kamu konsumsi. Tapi anak kita tahu kalau itu narkoba. Kalau dia nggak tahu, nanti dia dibohongi orang, dilecehin orang, ya dia kemudian pakai. Nah, itulah perlunya kemudian itu diketahui. Nah, teman-teman dan sahabat Mayang, mungkin ada dari beberapa teman dan sahabat kita pecinta drakor yang merasa gundah gulana, merasa ragu, bahkan merasa insecure karena ada suara-suara miring, ada penghakiman negatif terhadap mereka yang menyukai drama Korea. Nah, penjelasan dari Kiai Zulfa tadi sangat lengkap dari sudut dalil, dari sudut akal, di mana beliau mengutip kaulnya Imam Ghazali. Jadi teman-teman pecinta drakor, bersatulah, yakinlah, jangan ragu, tetap istiqomah menonton drakor. Mari kita adil sejak dalam pikiran. Mari kita tidak berburuk sangka sejak dalam pikiran. Oke. Nah, selanjutnya Kiai terkait pasti ada Kiai akses atau pengaruh-pengaruh negatif dari menonton drama Korea. Apa itu? Kemarin sempat saya riset kecil-kecilan, menimbulkan perilaku konsumtif. Misalkan kalau itu buruk, saya sepakat. Dengan mencintai drakor, dia akan men-check out atau membeli apa saja terkait pernak-pernik tokoh drakor idolanya. Yang kedua, menimbulkan sikap obsesif, bisa saja. Yang selanjutnya, fanatis. Fanatisnya kayak apa itu? Nah, bahkan ada suara miring bahwa teman-teman kita yang hobi dan maniak menonton drakor itu tipis sekali rasa cinta tanah airnya, karena dia lebih mengidolakan tokoh-tokoh Korea, opa-opa Korea. Apa hubungannya itu drakor sama cinta tanah air? Saya baru nyambung juga ini. Ada suara miring, ada penghakiman bahwa komunitas pecinta drakor itu tipis cinta tanah airnya, bahkan tidak cinta tanah air sama sekali, hanya karena dia mengagumi dan mencintai budaya lain, dalam hal ini kan budaya Korea. Oh, gitu. Baik itu K-drama maupun K-pop gitu ya. Baik, menarik ya. Ini karena pertanyaannya panjang ini, Mbak Wijdan ini. Pertama dari sisi negatifnya drakor, saya sepakat ya. Tadi saya katakan lagu, sinema, drama, film itu
seperti pedang yang punya dua sisi positif dan negatif. Kalau memang misalnya sisi negatif itu terlihat ya misalnya lebih banyak lah, maka sebaiknya memang orang bisa mengurangi atau meninggalkan nonton drakor. Saya sepakat kalau itu. Kalau memang dia menimbulkan sisi negatif. Tapi kalau dia bisa mendapatkan sisi positif, kenapa tidak? Jadi kita adil lah. Tadi kan kita adil dalam akal gitu ya, dalam pikiran. Kalau orang semacam itu berarti sudah kecanduan. Apapun kalau sudah kecanduan jelek lah. Kecanduan itu jelek ya. Misalnya kadang main game gitu ya. Anak-anak sekarang kan ya, anak-anak kita ini zaman-zaman milenial itu kan kadang main game. Kalau sudah kecanduan pasti sudah jelek. Itu harus dikurangi bahkan ditinggalkan. Tapi kalau sifatnya hanya tadi dia hanya penyemangat, sesekali dia lelah, kemudian melepas penat untuk menyemangati lagi, sama kalau kayak orang itu kan banyak ya cara untuk membuat dirinya semangat itu kan kadang-kadang ada yang ya dengan nonton drama atau main game gitu ya. Orang-orang tertentu yang mungkin level spiritualnya sudah tinggi, hiburannya itu ya atau menghilangkan penatnya tetap dengan sesuatu yang ibadah. Misalnya orang lelah sholat, itu hiburannya apa? Baca Quran. Ini kan levelnya susah kalau ini. Lelah baca Quran, hiburannya wirid. Wah, ini udah levelnya susah itu. Levelnya wali itu, Kiai. Nah, levelnya wali. Ya kalau kita ini yang masih pada umumnya, itu orang yang pada umumnya atau orang awam, ya harus diakui lah pada saat kita lelah bekerja, lelah ibadah atau apapun aktivitas, mungkin sesekali untuk me time itu ya untuk tadi nonton drakor atau yang lainnya. Tapi tadi kalau bisa dikatakan menimbulkan fanatisme berlebihan, konsumtif ya, pola hidup konsumtif, obsesif. Nah, ini harus kita kurangi atau bahkan kita tinggalkan. Saya sepakat. Jangan-jangan yang kayak saya pernah lihat itu ya, katanya sampai beli apa itu BTS itu apa itu? BTS Army. Ya. Kayak gitu ya? Ya. Yang katanya antrinya sampai apa itu? Betul, Kiai. Antrinya sampai mengular ya, Kiai. Demi mendapatkan pernik-pernik tokoh idolanya. Nah, kalau itu sudah berlebihan lah. Ya sekedar hiburan saja lah. Ya, kemudian kalau terkait dengan cinta tanah air, karena nonton drakor kemudian dia lupa budaya bangsa, menurut saya justru jadikan drama Korea itu untuk menyemangati bahwa kita juga bisa seperti mereka. Kenapa tidak? Tentu budaya-budaya kita. Kita lihat sisi anunya lah, positifnya. Nah, soal cinta tanah air nih, Kiai. Yang saya tahu berdasarkan survei ya. Jadi saya melakukan survei kecil-kecilan, melakukan wawancara mendalam ke istri saya, teman-teman istri saya, dan circle istri saya. Jadi judulnya istri sampean dong berarti ya, banyak ini. Jadi di drama-drama Korea itu biasanya lebih mengungkap banyak hal terkait dengan sejarah. Pasti ada bumbu-bumbu sejarah, Yai. Termasuk tokoh-tokoh mereka. Ya, itu dijadikan bumbu untuk film. Mereka bicara peran, kontribusi tokoh di sana terhadap pembangunan dan lain sebagainya, kemerdekaan Korea dan lain sebagainya. Nah, mungkin barangkali sineas-sineas Indonesia itu bisa meniru hal itu, Kiai. Nah, ini mestinya jadi penyemangat seniman kita, sineas kita. Kalau Korea bisa, kenapa kita tidak? Ya, bikinlah drama-drama yang bagus, punya pesan-pesan yang bagus, baik kehidupan maupun yang lain sebagainya. Karena saya yakin budaya kita tak kalah dengan budaya Korea ya, dan juga katakan sebenarnya sineas kita atau seniman kita juga tidak kalah. Cuman mungkin kita harus memulai memperbaiki itu menjadi lebih baik. Ini tadi kan kita bicara pengaruh negatif ya. Kita balik lagi ke pengaruh positif. Oke. Jadi kita tumbuhkan semangat teman-teman pecinta drakor ini. Kita tumbuhkan semangat mereka untuk terus menonton drakor. Intinya jangan sampai insecure. Nah, terkait dengan pengaruh positif drakor, Kiai. Saya sudah melis beberapa hal terkait pengaruh positif drakor. Ini saya cerita. Apa aja? Ternyata gini, Kiai. Komunitas pecinta drakor dan K-popers itu menjamur di Indonesia, Kiai. Hampir di setiap kampus itu ada, Kiai. Nah, itu mahasiswanya apa juga dosen-dosen? Bisa dosen, bisa mahasiswa dan mahasiswi, Kiai. Nah, yang ingin saya katakan bahwa di sini kan ada semacam solidaritas dan soliditas, Kiai. Ya kan? Solidaritas
antar kampus, Mm-mm. antar suku, Oke. bahkan antar aliran, antar agama, antar ya dan lain sebagainya. Mm-mm. Mereka solid, bersatu, bergabung dalam komunitas pecinta drakor. Mm-mm. Nah, kita masih ingat Kiai, waktu dulu gempa di Palu Oke. dan banjir di Kalimantan Selatan. Oke. Ternyata Kiai, komunitas pecinta drakor dan K-popers itu mampu menggalang dana Kiai. Oh, berarti Hingga itu positif miliaran ya. rupiah. Nah, Ada itu satu positif. sisi positif ya. Iya. Nah, Nah, terkait solidaritas, mengenal sesama itu kan kita kan diperintahkan dalam Al-Qur'an, Kiai. baik. Ya Nah, kan, ya yunasina falaqakum minta manusia dan lain sebagainya. iya. Untuk lita arofu. Nah, bagaimana Kiai melihat fenomena ini Kiai? Ini menarik sekali. Iya. Sangat transenden dan sangat religius. Jadi komunitas cinta drakor ini amalia-amalia dan kegiatan-kegiatannya itu sangat religius loh Kiai. Nah, itu gimana Kiai? Nah, inilah tadi saya katakan dari awal, janganlah kita selalu gampang berburuk sangka menilai satu fenomena ya apapun, termasuk misalnya drakor fans club atau juga kayak anak motor fans club itu kan sekarang banyak ya. Banyak sekali ya, ya, banyak sekali atau apapun itu kadang-kadang memang kita bisa lihat ternyata mereka juga memiliki sisi-sisi positif. Nah, oleh karenanya dari sisi yang inilah mestinya harus ditumbuhkan. Jika mereka memang sudah termasuk katakanlah begitu menjadi orang-orang yang sangat fanatik atau katakanlah setidaknya sudah memiliki satu grup tertentu ya, maka pada mereka yang ada pada satu grup itu buatlah hal-hal yang positif. Nah. Saya pikir sederhana ya, kita juga saya misalnya punya kayak gini grup alumni gitu, itu atau grup apapun ya di kampus itu, satu angkatan itu kemudian menjadi sangat kuat ya solidaritasnya, bukan saja pada dirinya, pada satu kelompoknya. Alumni saya itu misalnya, itu kadang-kadang ketika terjadi kayak gempa bumi, kemudian yang lain sebagainya, kami pun membantu ya orang-orang yang kesusahan. Nah, itu sisi positif. Jadi ternyata teman-teman komunitas drakor ini mengamalkan ajaran Al-Qur'an gitu. Ya, Di samping tadi lita arofu, mereka itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. ya mungkin itu nanti gini saja. Saran saya, teman-teman yang sudah menjadi pecinta drakor gitu, ini dia bagus kalau dia kemudian punya grup khusus yang di situ ada semacam ya ustadz lah atau apa yang ikut membimbing bagaimana mengarahkan mereka menjadi lebih positif. Menarik sekali ini. Nanti coba kita sampaikan vibes positif ini. Kita sampaikan ke mereka bahwa perlu ada semacam murabi Ya semacam itu supaya mereka diarahkan lah gitu. Nah, itu dia. Satu lagi Kiai. Mohon maaf, dua lagi Kiai. Jujur kita akui, ya kan? Dan itu sangat diakui oleh teman-teman pecinta drakor Kiai, ya kan? Drakor itu memang bikin candu. Tadi di awal kan sudah dibahas sama Kiai ya. Yang kedua bisa menyebabkan halu. Saking dia meresapi adegan-adegan, ya. scene-scene di dalamnya, bahkan menimbulkan khayal yang berkepanjangan. Dan yang jelas buang-buang waktu, ya kan? Oke. Itu otomatis kan perbuatan-perbuatan tidak baik Kiai, ya kan? Bisa menjurus maksiat, ya kan? Nah, bagaimana Kiai melihat fenomena ini, menjelaskan fenomena ini, jadi supaya menonton drakor itu tidak melulu maksiat gitu loh. Misalkan gini Kiai, saya ada pertanyaan nih, bagaimana caranya supaya menonton drakor lebih berpahala? Saya ada bayangan. Drakor itu kan biasanya tidak seperti sinetron-sinetron di Indonesia. Jadi dia tidak stripping Kiai. Jadi langsung syuting full, bisa durasinya 1 jam 2 jam, dan itu bisa 6 episode sampai 10 episode. Saya ada bayangan, ini mungkin bisa dijelaskan Kiai. Menonton drakor dibarengin dengan membaca sholawat. Misalkan bayangkan Kiai, misalkan satu durasi menonton drakor itu satu episode misalkan 2 jam. Kita membaca sholawat atau membaca tasbih atau zikir-zikir lain, itu bisa berapa ribu sholawat itu Kiai. Itu boleh nggak Kiai? Tidak pernah dilarang sebenarnya orang baca sholawat atau zikir ya dalam aktivitas apapun, berdagang, berniaga, bekerja ya. Misalnya gitu ya, Imam Hanafi itu
Bazzaz. Bazzaz itu pedagang kain. Pedagang kain. Ya. Beliau kalau lagi tidak ada pembeli, itu kalau nonton itu ya lagi iklan gitu ya. Itu beliau baca Quran. Kadang-kadang Imam Hanafi saat tidak ada yang beli, ada orang yang bertanya hukum ya dijawab. Ya, artinya ya orang bisa menggabungkan setiap aktivitas dengan ibadah. Nah, saya juga suka ditanya di kampung sama ibu-ibu atau ya jamaah, ya saya lah jamaah istri saya. Kalau saya nonton TV katanya Pak Ustadz, Pak Kiai ya, atau Ustadzah, terus saya nonton TV sambil megang tasbih, itu kira-kira boleh apa tidak, bagus apa tidak? Saya jawab sederhana saja. Jauh lebih baik yang bersangkutan nonton TV atau nonton apapun dengan memegang tasbih daripada tidak sama sekali memegang tasbih atau tidak berzikir, kan begitu. Tentu jangan dibandingkan dengan megang tasbih dengan tidak nonton TV, karena itu kan untuk orang yang ideal ya begitu. Tapi memang begini, nanti pada satu tahap orang yang spiritualitasnya sudah sangat matang, dia tidak akan pernah terganggu, dia berzikir dan mengingat Allah itu dalam situasi apa. Kadang-kadang dia sedang jalan, sedang rame, sedang sendiri, sedang aktivitas apapun, yang berzikir itu luar biasa. Nah, katanya tidak ada salahnya orang melatih berzikir walaupun dia kemudian melakukan aktivitas lain pada saat yang sama. Intinya begitu. Teman-teman pecinta drakor, maka selalu extend untuk menonton drakor. Boleh berpuluh-puluh episode, tapi supaya bernilai ibadah, kita barengi dengan zikir atau wirid. Bisa baca sholawat, bisa baca astagfirullahaladzim, atau wirid-wirid yang lain lah. Selanjutnya Kiai, Ya. ini pertanyaan penting ini Kiai. Menonton drakor itu apa merusak iman Kiai? Penontonnya apa auto kafir? Wah, kok jauh amat ya, kok langsung sampai kafir. Maksiat saja tadi kan kita di awal katakan masih belum tentu dikatakan sebagai maksiat. Ya, tergantung bagaimana sesudah dia menonton apa ya efek yang didapatkan. Kalau langsung kafir itu, wah ini terlalu jauh. Lagi pula kalau dia itu katakan seorang muslim atau mukmin yang dia sudah bersyahadat kepada Allah, ya, la ilaha illallahnya itu kan mah. Jangan kemudian dengan gampang dihukumi la ilaha illallahnya itu hilang hanya karena satu aktivitas. Ini terlalu mudah ya, zaman sekarang orang mengkafirkan orang itu. Nah ini yang saya belakangan melihat fenomena ini banyak muncul. Ya sama seperti begitu gampang orang menganggap orang lain sesat. Apa yang disebut dengan istilah takfiri atau tabdi'i, gampang mengkafirkan orang dan gampang menganggap sesat orang, bid'ah itu. Nah ini satu fenomena yang berbahaya karena dari pikiran orang menganggap orang lain dari pikirannya katanya kafir atau sesat, itu nanti selangkah lagi dia bisa menganggap orang tersebut musuh. Kalau sudah musuh, kadang-kadang ada yang berpikiran lebih jauh lagi, halal darah. Nah ini yang bahaya. Saya pernah begini, satu pengalaman ya. Satu saat saya diundang ke Belanda. Ada satu masjid komunitas Indonesia di Belanda di Den Haag, namanya Masjid Al-Hikmah itu. Tahun 2016, saya ingat sekali waktu itu Piala Eropa. Saya lihat ada berita di apa itu Al Jazeera apa ya? Ya Al Jazeera kalau nggak salah yang beritanya. Ya saya ngerti Al Jazeera itu karena kalau bahasanya Arab saya masih bisa ngikuti. Ada edisi Arab dan Inggris. Ah itu ada berita saya tonton di sebuah negara Islam yang kebetulan lagi kacau gitu, atau saya sebut saja lah Irak gitu. Itu ada sekelompok orang sedang nonton final Piala Eropa. Itu oleh orang-orang yang berpaham gampang mengkafirkan orang, itu ditembak. Dor sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ditangkap. Oleh polisi ditangkap, diwawancara. Kenapa Anda bunuh mereka? Ya mereka kafir atau mereka itu dosa besar. Kalau dosa besar halal darah. Kenapa? Ya karena mereka nonton bola. Kenapa begitu? Ya karena pemain bolanya pakai celana pendek, bukan pakai gamis atau pakai budaya jahiliyah, budaya kafir gitu ya. Karena menganggap buka aurat itu. Lah ini cara menghakimi seperti ini bahaya. Disebutnya al-hakimiyah.
Padahal yang boleh menghakimi, jadi hakim itu hanya Allah Hanya Subhanahu Allah Tuhan yang Maha ya, Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hakimiyah ini bahaya. Nah, fenomena gampang menghakimi orang jadi kafir, jadi dosa besar bahkan sampai halal darahnya, itu yang saya lihat langsung di berita itu, di Irak itu sangat berbahaya kalau sampai kok ada di pikiran kita semacam. Ya kalaupun katakan itu dosa, katakan ya. Ya, tugas kita mengingatkan. Katakan ada orang melakukan dosa, katakan yang jelas-jelas mabuk gitu ya. Jelas-jelas maksiat, itu kita hanya berdakwah, bukan kemudian membunuhnya. Apalagi ini masih nonton TV. Lah ini nonton TV ini, nanti kata ulama fikih, itu masih diperdebatkan hukum. Nonton TV. Karena tidak melihat langsung. Beda orang melihat, maaf ya, tidak pakai busana atau aurat yang terbuka, dia lihat langsung, nggak pakai hijab tapi langsung dengan nonton TV. Itu ulama fikih saja dulu itu sudah berbeda pendapat. Dulu cuma dikatakan oleh ulama fikih nontonnya lewat air atau kaca. Nah, itu hukumnya beda dengan melihat. Itulah yang harus dipahami. Nah, pertanyaan saya tadi itu muncul karena saya merasa resah. Jadi ada beberapa teman-teman cinta drakor itu yang jadi saya menanyakan soal itu karena ada seorang tokoh besar yang sempat mengatakan bahwa nonton drakor nih Kiai, jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya pada orang kafir. Tadi kan sudah dijelaskan secara lengkap, detail dari dalil-dalil syar'i oleh Kiai Zulfa. Nah, teman-teman pecinta drama Korea, jangan khawatir, jangan insecure. Kalian bisa tetap menjadi muslimah kafah dan taat beribadah dengan menonton drakor. Menonton drakor hukumnya boleh dengan catatan seperti apa yang disampaikan Kiai Zulfa. Saya pernah mendengar ini satu lagi Kiai. Ada ungkapan bahasa Arab ya Kiai. Ambillah hikmah meski itu datangnya dari dubur ayam. Khudil hikmah walau min duburid dajjal gitu Kiai. Min famil bahaim, dari mulutnya binatang. Bisa juga. Min famil bahaim juga. Nah, boleh nggak saya mengatakan Kiai? Khudil hikmah min aflam Korea. Ambillah hikmah dari drama Korea. Dan boleh nggak saya bilang Kiai? Bagaimana? Kan ada hadis tuh. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Oke. Nah, misalkan utlubul ilma walau bil Korea. Carilah ilmu sampai ke negeri Korea. Nah, ini ada disclaimer teman, kita bukan buzzernya Hallyu Style atau Korean Wave ya. Kita murni menyampaikan apa-apa yang diunek-unekkan oleh teman-teman kita pecinta drakor. Ya, kalau mencari ilmu dari manapun, Ya itu boleh-boleh saja orang mengungkapkan semacam itu. Khudil hikmah walau min aflam Korea, ambillah hikmah, kebijaksanaan, wisdom, pelajaran yang baik dari Korea, dari manapun ya, tanpa kemudian perlu merasa takut. Oh, dia berarti cinta sama orang kafir. Kalau cinta sama orang kafir, menyerupai orang kafir lalu kafir, nggak perlu takut begitu. Begitu juga kita carilah ilmu dari mana lah, negeri mana, mau Cina, mau Korea, mau apapun, tanpa perlu takut kemudian dikatakan sebagai kafir, karena cinta kepada orang kafir, belajar dari negerinya orang kafir. Tak perlu takut begitu. boleh-boleh saja Kiai ya. Ya boleh. Islam ini agama yang sangat terbuka ya, agama yang sangat mengajarkan kita tadi mengambil kebaikan dari manapun. Karena semuanya sesungguhnya adalah negerinya Allah. Tidak ada istilah negeri kafir atau negeri Islam. Itu kan sesungguhnya ungkapan zaman dulu ketika belum ada yang namanya nation, bangsa-bangsa di mana belum terbentuk bangsa-bangsa, masih berlaku hukum-hukum semacam itu. Sekarang menurut saya sesudah terbentuknya bangsa-bangsa, pada hakikatnya kita ini sudah hidup ya berbangsa-bangsa secara umum yang harus saling mengenal. Tadi yang ayatnya dibaca oleh Mbak Wijdan, lita'arofu tadi, ya itu jauh sebelum PBB mengenal Declaration of Human Rights, belum bilang bangsa-bangsa, Islam sudah bilang inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu.
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Teman-teman dan sahabat Republik Mayang, dan khususnya para pecinta drakor dan K-popers. Suatu hari pengamat media sosial Ismail Fahmi pernah mencuit, semakin terbuka jati diri K-popers dan fandom K-drama yang dulu lekat dengan stigma anak kecil yang unyu-unyu, yang tidak tahu apa-apa, pada akhirnya akan berubah. Mereka mampu mengedukasi diri sendiri dan memilah informasi dari sumber terpercaya, membuat mereka berperan besar dalam aktivitas gerakan isu. Dengan karakteristik yang tinggi solidaritas, tidak dapat dimungkiri mereka dapat menjadi salah satu kekuatan online terbesar pada abad ini. Mereka adalah kekuatan perubahan, pelantang kebaikan. Makanya mari kita tidak menghakimi, tidak mudah menjustifikasi, jangan enteng berburuk sangka, selalu berbaik sangka. Khud masofa wadak makadar. Ambillah yang bening-bening dan tinggalkanlah yang tidak bening. Yang bening hanya dari Kiai Zulfa, yang tidak bening datangnya dari Mbah Wijdan. Mbah Wijdan bening juga tadi. Dukung terus channel Mayang Republik supaya kita selalu istiqomah dan bergairah untuk memperkaya perspektif, membuka wawasan. Luruskan niat, bulatkan tekad untuk subscribe, like, dan komen. Plus share, jangan lupa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.